Assalamualaikum. Hai anak-anak, bertemu kembali di pelajaran matematika bersama Bu Nurul. Setelah minggu kemarin kalian sudah mencoba berlatih tentang pecahan dari modul secara mandiri, maka minggu ini Bu Nurul akan coba jelaskan lebih lanjutnya tentang pecahan. Kita langsung mulai ya. Yang pertama, pecahan itu ada yang disebut dengan pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya 3/5. Maka 3 ini disebut dengan pembilang dan 5 ini disebut dengan penyebut. Jika pembilangnya ini lebih kecil daripada penyebut, seperti ini disebut dengan pecahan biasa murni. Tapi, jika pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, ini disebut dengan pecahan biasa tidak murni. Jenis pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran ini terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 2/3/5. Jika kalian menemukan soal yang seperti ini dinamakan dengan pecahan campuran. Jadi pecahan campuran ini terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat dan pecahan. Lalu yang ketiga adalah desimal. Desimal itu secara sederhana bisa diartikan adalah bilangan yang penyebutnya per sepuluhan atau per seratusan atau per seribuan, atau biasanya lebih dikenal dengan kata bilangan yang ada komanya. Per sepuluhan, per seratusan, atau per seribuan. Lalu yang terakhir itu, yang keempat maksudnya itu ada persen. Persen ini biasanya diwakili dengan simbol seperti ini. Ini persen. Artinya persen adalah per seratusan. Kita langsung ke contoh soal ya. Di sini Bu Nurul sudah membuat 4 kolom. 4 kolom ini yang pertama, kolom pertama akan Bu Nurul isi dengan pecahan biasa. Kolom yang kedua dengan pecahan campuran. Yang ketiga dengan desimal. Keempat dengan persen. Kita pakai contoh yang ini saja ya biar sama. Pecahan biasanya itu 3/5. Tugasnya adalah 3/5 ini akan kita rubah menjadi pecahan campuran, desimal, dan persen. Bagaimana caranya? Yang pertama kita akan rubah menjadi pecahan campuran. Tetapi karena ini pecahan biasa murni atau pecahan biasa yang pembilangnya ini lebih kecil daripada penyebut, maka dia tidak bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Ibu Nurul ulang ya. Kalau pecahan biasanya ini pecahan termasuk pada pecahan murni, maka dia tidak bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Jadi pecahan campurannya kita skip dulu ya. Kita lanjut ke pecahan desimal. Pecahan biasa ini kita akan rubah menjadi pecahan desimal. Kita tulis ulang deh biar gampang. Kan pecahan biasanya 3/5 ya. Kita akan rubah menjadi desimal. Ingat, desimal itu harus per sepuluhan, per seratusan, atau per seribuan penyebutnya. Sedangkan ini belum per sepuluhan, belum per seratusan, belum per seribuan. Kira-kira kalau angka 5 ini bisa dirubah ke sepuluhan, ke seratusan, atau ke seribuan? Lebih gampang ke persepuluhan dulu ya. Kita rubah menjadi persepuluhan.
5 dikali berapa yang hasilnya 10? Jawabannya adalah 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Maka jika penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya pun harus dikalikan 2. 5 kali 2 10, kalau 3 kali 2 adalah 6. Nah, 6 per 10. Kalau sudah persepuluhan seperti ini, kita akan lanjutkan menjadi desimal. Kalian lihat 0, nolnya ada berapa? Karena persepuluhan nolnya ada 1 ya. Maka dia akan memiliki 1 angka di belakang koma. Kita beri tanda koma dulu. Karena nolnya ada 1, ada persepuluhan, maka dia akan memiliki 1 angka di belakang koma. Angkanya yang mana, Bu? Pindahkan saja pembilangnya. Set ke sini. 6. Lalu di depan koma angka berapa? Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya masih ada angka lagi tidak? Tidak ada ya. Karena tidak ada angka di pembilangnya, maka kita akan beri tanda dengan 0. Nah, ini sudah menjadi pecahan desimal. Kalau sudah seperti ini, kita akan rubah menjadi persen. Ingat, clue dari persen adalah per seratusan. Untuk menjadi persen, si desimal ini harus berubah dulu menjadi pecahan biasa. Tapi karena kita sudah memiliki pecahan biasa nih, ini pecahan biasa. Ini juga 6 per 10 pecahan biasa. Kalian boleh pakai yang sini atau yang 6 per 10. Bebas, yang penting nanti penyebutnya harus menjadi 100. Kita coba dua-duanya ya. Misalkan, Bu, aku mau dari pecahan biasa murni. Boleh. Dari 3 per 5 kita rubah menjadi persen. Dengan cara dikalikan. Tak, tak, tak. Salah kalinya. Udah, gini aja. Set. Persen itu per 100 ya. 3 per 5. 5 dikali berapa sih yang hasilnya 100? Yap, 5 itu dikali 20. Dia akan menghasilkan 100. Kalau penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya pun harus dikalikan 20. 5 kali 20 sama dengan 100, maka 3 kali 20 sama dengan 60. 60 per 100. Kalau sudah per 100 seperti ini, maka ini sudah bisa menjadi persen. Pembilangnya saja dipindahkan. Jadi 60%. Sekarang kita pakai contoh yang ini. Kan tadi dari sini ya pecahan biasa. Bu, boleh nggak dari 6 per 10? Boleh dong. Nih, 6 per 10. Dikali berapa? Cluenya tetap sama. Harus menjadi perseratusan. 10 kali berapa sih yang hasilnya 100? Yap, 10 kali 10. Kalau penyebutnya dikalikan 10, maka pembilangnya pun harus dikalikan 10. 10 kali 10 100, 6 kali 10 sama dengan 60. Sama ya? Karena ini sudah menjadi persen, maka tinggal pindahkan ke sini. 60%. Nah, kalian pilih cara yang paling mudah untuk menjadi perseratusan yang mana, oke? Kita lanjut ke latihan yang kedua. Oke, soal yang kedua. Maaf ya, tadi Bu Nurul skip dulu soalnya bikin dulu kotak. Soal yang kedua adalah kita akan, kan tadi kalau yang pertama dari biasa ke campuran, desimal baru persen. Kalau contoh soal yang kedua, kita mulai dari pecahan campuran. Kita pakai yang ini ya. Misalkan pecahan campurannya itu, kelihatan nggak ya? 2, 3 per 5. Caranya adalah untuk menjadi pecahan biasa, perhatikan baik-baik. Penyebut ini dikalikan dengan bilangan bulat. Dikali ya, dikali. Kalau sudah dikalikan, hasilnya harus ditambahkan dengan pembilang. Kan dikali, 5 kali 2 berapa? 10. 10 ditambahkan dengan pembilang 3. Jadi 13. Ulang. 5 kali 2 10. 5 kali 2 10. 10 ditambah 3 menjadi
13. Kita tulis 13. Per berapa? Ya per 5 yang ini. Pernya pindahin ke sini. Tuh. Dari pecahan biasa dari pecahan campuran ke pecahan biasa. 23 per 5 pecahan biasanya adalah 13 per 5. Tadi masih ingat tidak? Kenapa pecahan biasa ini tidak bisa berubah menjadi pecahan campuran? Karena pecahan biasa ini adalah pecahan biasa murni yang pembilangnya lebih kecil. Kenapa ini bisa? Ya karena pecahan ini pecahan tidak murni, yang artinya pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Nah, Bu, bagaimana cara mengubah pecahan ini menjadi desimal? Karena kalau dari campuran langsung ke desimal itu tidak bisa, tapi harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Karena kita sudah punya pecahan biasanya, maka kita bisa langsung merubah ke desimal. Bu Nurul tulis ulang ya, 13 per 5. 13 per 5 ini akan kita jadikan desimal. Cluenya tetap sama. Desimal itu per sepuluhan, per seratusan, atau per seribuan penyebutnya. Karena di sini 5 penyebutnya, maka kita harus rubah dulu menjadi per sepuluhan. Sama dengan 10. Nah, 5 kali berapa yang hasilnya 10? 5 dikali 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya pun harus dikalikan 2. 13 dikali 2 sama dengan 26. Jadi 26 per 10. Maka bilangan desimalnya tetap kita beri tanda dulu koma. Lihat angka nolnya. Nolnya karena per sepuluhan berarti ada satu angka di belakang koma. Satu angka ya karena per sepuluhan. Kalau per seratusan ada 2 angka di belakang koma. Kalau per seribuan maka ada 3 angka di belakang koma. Karena ini per sepuluhan, maka ada 1 angka di belakang koma. Angkanya yang dipindahkan yang mana? Dari pembilang. Kita mulai dari yang paling belakang. Angka yang paling belakang kan ini ya, antara 26 ini. 6. 6-nya kita pindahin ke sini. Nah, lalu Bu, kalau yang di depan koma ada berapa? Kita pindahkan kembali saja ini pembilangnya. Pembilangnya kan masih ada angkanya ya. Angka berapa? Angka 2, kita pindahin ke sini. Set. Nah, maka desimalnya adalah 2,6. Paham? Mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita lanjut ke persen. Bagaimana cara merubah bilangan biasa ini menjadi persen? Aturannya sama, kalian boleh mulai dari 13 per 5 atau 26 per 10, kan sama-sama pecahan biasa ya. Tapi untuk memudahkan menjadi per seratusan, Bu Nurul akan memilih yang per sepuluhan karena lebih gampang. Bu Nurul akan coba langsung ya, 26 per 10. Karena ini persen, kita rubah menjadi per seratusan dulu ya. Salah. Sama dengan di sini sama dengan ini kali sama dengan per seratusan. 10 kali berapa sih yang hasilnya 100? Kali 10 ya, tadi kita sudah coba. 10 kali 10 100. Maka kalau penyebutnya dikalikan 10, pembilangnya pun harus dikalikan 10. 10 kali 10 100, 26 kali 10 sama dengan 260. Karena sudah per seratusan, maka ini bisa langsung berubah menjadi persen. Berapa persen? Persennya kesiniin. 260%. Paham? Oke, kita cobain latihan lagi. Bentar ya, Bu Nurul bikin garisnya dulu. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Kan tadi dari pecahan biasa ke pecahan lainnya sudah. Pecahan campuran ke pecahan lainnya sudah. Bagaimana dengan contoh desimal? Dari desimal, kita rubah menjadi pecahan biasa, lalu campuran, kemudian persen. Sekarang misalkan contoh desimalnya itu 0,75. Ini ya, berapakah pecahan biasanya? Kalian perhatikan angka di belakang koma. Ada berapa angka? 2, 7 dan 5. Ini kan koma ya, di belakang komanya itu ada
Oh, komanya kayak 1 nih. Ini teh koma ya. 0,75. Karena ada 2 angka, maka ini sudah dipastikan per seratusan. Karena ini 0 di depan, tidak perlu ditulis. Kita pindahkan saja angka yang ada. Pecahan biasanya adalah 75 per 100. Paham? Kalau sudah seperti ini bisa disederhanakan atau lebih dikecilkan. Caranya dengan membagi antara pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Misalkan 75 sama 100 ini sama-sama bisa dibagi angka berapa ya? Biasanya kalau ada angka 0 sama angka 5 itu mereka masing-masing bisa dibagi dengan angka 5. Ya. Sekarang 100 dibagi 5 itu berapa? 100 dibagi 5 sama dengan 20. 75 dibagi 5 sama dengan 15. Kita sudah menghasilkan 15 per 20 ya. Masih bisa dibagi tidak dua-duanya? Masih. Ternyata ini masih bisa dibagi. Nih masih ada angka 5 sama 0. Berarti 5, 5. 15 bagi 5, 3. Per 20 bagi 5, 4. Nah, ini pecahan biasa yang paling sederhana dari 75 per 100 adalah 3 per 4. Kalian bisa mengerjakan sampai sini, tapi sebetulnya sampai sini nih. Tapi sebetulnya ini belum selesai. Kalian harus menyederhanakan sampai batas di mana pembilang dan penyebutnya ini tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Oke, sekarang kita rubah menjadi pecahan campuran. Ada 3 per 4. Masih ingat? 3 ini lebih kecil dari 4. Pembilangnya ini lebih kecil dari 4. Maka dia tidak bisa dirubah menjadi campuran. Lalu bagaimana Bu dengan menjadi persen? Bisa. Karena ini sudah, nih lihat, ini kan sudah per 100 ya. 75 per 100. Nih, kalian bisa dilihat di pecahan biasanya. 3 per 4 ini senilai dengan 75 per 100. Maka persennya tinggal pindahkan. 75%. Bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke contoh soal terakhir. Yaitu kita akan merubah persen menjadi pecahan biasa. Kemudian menjadi pecahan campuran dan desimal. Oke. Persennya misalkan 140%. 140% ini pecahan biasanya berapa sih? Pecahan biasanya kan kalau sudah persen otomatis sudah jadi per seratusan ya. Kalian tinggal pindahin aja ke sini per seratusan. Angka yang ininya 140. 140 per 100 ini sudah termasuk pecahan biasa, tetapi belum bentuk yang paling sederhana. Sekarang kita rubah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu dengan cara dibagi. Coba kira-kira 140 sama 100 sama-sama bisa dibagi angka berapa ya? Kalau Bu Nurul lihatnya dari 0. Kalau ada angka 0 pasti semuanya bisa dibagi 10. Maaf, tadi baterainya lowbat jadi di skip dulu. Nah, karena ulang ya, karena Bu Nurul biasanya lihat ini ada angka 0, nggak jelas. Angka 0 biasanya Bu Nurul akan coba dibagi 10 dulu. Nih. 100 bagi 10 berapa? 10 ya? 140 dibagi 10, hilangin aja 0-nya 1. Nih. Jadi 14 per 10. Kan ini 0-nya 1, jadi hilangin 0-nya 1. 14 per 10 hasilnya. Kira-kira menurut kalian ini masih bisa dibagi angka yang sama tidak ya antara 14 sama 10? Ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Yaitu dibagi dengan angka 2.
10 dibagi 2 sama dengan 5. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi hasil akhir dari 140% untuk pecahan biasa adalah 7/5. Ini dengan cara disederhanakan. Sederhanakan itu, simpelnya itu artinya dibagi ya. Dibagi dengan FPB yang sama. FPB mah dengan dibagi FPB. Sekarang kita rubah nih. Pecahan biasa ini dari 140% kita sudah menemukan pecahan biasanya, yaitu 7/5. Maka kita akan merubah menjadi pecahan campuran. Bisa tidak ya 7/5 menjadi pecahan campuran? Bisa, karena pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut. Caranya bagaimana? Caranya dengan membagi kurung. Nggak kelihatan. 7/5. 7 dibagi 5 bisa berapa? 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. 7 kurangi 5, 2. Ya, ini sudah bisa menjadi pecahan campuran. Satunya ini bilangan bulat, kita pindahin ke sini. 1 bilangan bulat. Pecahannya ada berapa? Dia dapat berapa? Ini sisanya. Sisa ini kita masukkan, yang ini sisa, kita masukkan menjadi pembilang. Per 5-nya ke sini. Nah, jadi untuk membuat pecahan campuran ini 7 dibagi 5 itu 1, sisa 2. Bilangan bulatnya 1, pindahin ke sini. Sisanya pindahin ke pembilang. 5-nya pindahin ke penyebut. Lalu bagaimana Bu kalau menjadi desimal? Kan desimal ini kalau dari campuran harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Kita sudah punya belum pecahan biasanya? Pecahan biasanya kita sudah punya ya. Yang ini. Pecahan biasanya lihat yang ini. Pecahan biasanya itu adalah 14/10. Kan bisa yang ini, bisa yang per 100-an. Tapi kalau sudah ada yang per 10-an ya sudah per 10-an dulu aja. Karena ini pecahan biasanya adalah 14/10. Lihat, nolnya ada berapa? Nolnya ada 1. Maka dia akan memiliki 1 angka di belakang koma. Karena nolnya ada 1, karena per 10-an, dia akan memiliki 1 angka di belakang koma. Angka yang kita pindahkan dari pembilang ya, yang ini nih. Mulai dari belakang 4. Lalu di depan komanya angka berapa Bu? Pembilangnya masih ada nggak angkanya? Kalau masih ada, pindahkan. 1-nya ke sini. Di depan koma. Jadi, hasil dari persen 140% menjadi pecahan biasa itu 7. 140/100 atau disederhanakan menjadi 7/5. Kemudian dirubah menjadi pecahan campuran adalah 1/2/5 dan desimalnya adalah 1,4. Sampai di sini paham? Materi untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Jika kalian merasa apa yang Bu Nurul terangkan ini terlalu kecepatan, kalian bisa mengulangi kembali videonya dari awal. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak ibu yang soleh. Salam rindu untuk soleh dan solehahnya ibu. Mudah-mudahan kita bisa kembali dalam suasana tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.